Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar konfigurasi dasar router mikrotik ya. Kalau untuk routernya nanti terserah Anda. Di sini kita menggunakan router mikrotik serinya RB951i2HND ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit, soalnya router utamanya settingannya ada yang over gitu ya. Berarti tadi masalahnya ada di IP firewall, di menu filter rule sama menu raw. Terus alhamdulillah untuk saat ini sementara saya disable dulu gitu ya. Oke, hari ini saya akan coba bahas tentang konfigurasi dasar router mikrotik, di mana target kita awal itu pastikan router kita connect internet, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan klien kita, PC kita, laptop kita itu connect internet. Langkah yang pertama, pastikan internetnya sudah ada ya. Di sini saya menggunakan koneksi internet Telkom dan Ratnet. Ini saya load balance gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, mohon maaf ini nanti videonya nggak bisa menampilkan ini ya, penampakannya ini gitu ya. Barangkali nanti Anda lihat videonya pas dengerin nancepin kemana, port mana yang ditancepin ya. Mohon maaf nggak ada, nanti Anda lihat langsung aja ya. Berarti tolong diperhatikan, semoga paham. Jadi minggu depan saya sudah nggak bahas ini lagi. Berarti tugas Anda nanti ketika tugas 1 selesai lanjut tugas 2. Berarti tugas 2 itu bukan berarti tugas 1 nggak dikerjakan. Jadi tugas 1 diulangi lagi. Contoh, tugas satunya misalkan kan konfigurasi dasar router mikrotik. Terus tugas keduanya misalkan setting hotspot, maka tugas satunya tetap bukan langsung ke hotspot, bukan, tapi ya konfigurasi router mikrotik terus ke hotspot gitu. Terus dilewati terus. Yang dua, tugas 3 juga gitu. Tugas 1 dikerjakan, tugas 2 dikerjakan, tugas 3 ini kelanjutannya ya. Jadi langkah pertama, ini routernya pastikan sudah di reset. Ini kondisinya routernya sudah reset. Terus kabel internetnya ini nancep ke Ether 1 ya. Nanti di lapangan ketika Anda kerja, ketika Anda dapat project itu, apakah kalau ke internet mesti Ether 1 ya enggak. Terserah sampean. Pak, router saya Ether 1-nya rusak, Pak. Kongslet kena petir dan seterusnya. Boleh Pak internetnya tak tancepin ke Ether 5, boleh. Ke Ether 2, boleh, terserah sampean. Cuma secara default di dashboardnya itu internetnya umumnya itu internet nancep ke Ether 1 umumnya. Tapi nanti di lapangan kondisinya ya terserah yang nyeting gitu aja ya. Ini contoh awalnya saya buat internetnya nancep ke Ether 1 gitu ya di sini. Terus berikutnya ke kliennya nanti kita buat Ether 2 lah misalkan gitu. Ini misalkan ya, berarti di lapangan nggak mesti 2. Ini contoh aja 2. Terus di komputer kita pastikan sudah ada aplikasi Winbox. Saya di sini menggunakan Winbox versi 3. Kalau ingin tahu gini, double klik terus di atasnya ini itu ada namanya Winbox 64 bit V3. Ini versi Winbox-nya, bukan versi router OS-nya. Tolong bedakan antara versi Winbox sama versi router OS-nya. Terus kalau sudah, pastikan di sini network connection ini, berarti WinR, ncpa.jpl, ncpa.jpl gini. Ini saya coba zoom yang sebelah sini ini ya. Nah, ini ncpa sebentar. ncpa.jpl ini network control panel applet. Berarti ncpa itu kepanjangan dari network control panel applet .jpl. JPL itu control panel. Di OK boleh, di enter boleh. Nanti muncul seperti ini tampilannya. Saran saya untuk LANcard VirtualBox atau LANcard untuk VMware di disable dulu. Ini contoh LANcard VirtualBox disable, yang VMware disable ya. Sisakan cuma satu, LANcard Anda biasa aja. Terus LANcard ini tolong Anda buat otomatis IP-nya maupun DNS-nya. Klik kanan properties. IPv4, soalnya kita masih bahas IPv4. Ini buat otomatis, ini otomatis ya. Terus kita minimize boleh, kita buka Winbox, pastikan di sini di refresh, Anda masuk ke tab network, jangan lupa kadang-kala siswa itu bingung yang diklik manage, bukan manage tapi yang network. Network terus di sini muncul MAC-nya ya. Nanti kalau nggak muncul MAC-nya tinggal Anda tanya ke teman boleh, tanya saya boleh, nanti tak bantu ya. Biasanya nggak muncul MAC-nya itu gara-gara tadi LANcard VirtualBox-nya aktif atau belum nancep, kabelnya belum nancep gitu. Kalau sudah seperti ini atau interface-nya disable, kalau interface disable nggak muncul ini nanti, gitu ya. Ini diklik username-nya tadi kita buat admin, password-nya tempat 1 tadi ya. Terus enter boleh, klik connect boleh. Oke seperti ini saya tutup. Nutupnya
Kalau nutup terminalnya ini, command prompt-nya ini atau CLI-nya ini, bisa klik close ini atau Anda tekan di keyboard Anda Ctrl D. Kalau nutup window ini, Anda buka window banyak, misalkan gini. Banyak gini nutupnya. Kalau pengen cepat, session, close all windows. Kalau pengen cepat. Contoh lagi. Kalau buka gini, kalau manual ya escape boleh. Escape itu. Kalau buka terminal, nutupnya Ctrl D. CTRL itu loh, Mas. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Langkah berikutnya pastikan kabelnya nancipnya udah benar. Terus ketika nancipin kabel, pastikan lampunya, LED-nya nyala. Berarti jangan sampai ada nancipin kabel, berhubung saking PD ini, nancipin kabel gak connect ya. Ya bisa juga kabelnya masalah, ngerimpingnya. Pastikan kabel nancep, LED-nya nyala. Ini baru nyala kalau ujungnya benar. Berarti ujung satunya udah nancep, ujung satunya udah nancep. Kalau ujung satunya nancep, ujung satunya lupa, gak ditancepin ya nggak bisa. Atau ujung satunya nancep, ujung satunya ditancapin ke alat, alatnya mati, ya nggak bisa, berdoain. Ini udah aktif. Terus berikutnya Anda klik interface. Di sini kalau R artinya running, berarti ada kabel yang nancep on, aktif. R itu running, kalau Anda tunjuk sini muncul keterangan running, aktif lah gampangan, enable lah. Terus saran saya interface-nya dikasih keterangan, kasih komen ya. Enter 1 kan ke internet nih, misalnya nyambung ke Telkom, maka ini ada double klik, belakangnya dikasih nama Telkom. Huruf besar begitu terserah sampean, atau ISP1 terserah Anda, atau ISP utama terserah Anda. Klik apply, oke. Enter 2 ini ke klien, ke LAN. Ini double klik, tambahkan belakangnya LAN. LAN, klik apply. Anda kasih komentar boleh, komen misalkan LAN. Oke. Oke. Ini juga gitu. Ngasih komen boleh double klik terus klik komen atau klik kanan komen. Interface dipilih dulu ya. Interface-nya dipilih dulu. Klik kanan komen atau Ctrl M. Interface-nya dipilih dulu. Double klik boleh. Interface-nya dipilih dulu. Klik kanan komen boleh. Interface-nya diklik dulu. Anda tekan Ctrl M. Contoh ini saya pilih klik Ctrl M, CTRL sama M. Ketik di sini misalkan Telkom atau ISP1 atau ISP Telkom terserah sampean. Contoh Telkom. Enter. Gitu. Kalau bisa setiap interface dikasih keterangan supaya barangkali nanti Anda nyeting router yang lebih besar, interface-nya lebih banyak, colokannya lebih banyak, Anda gak bingung ini nyambung do endi ya. Ini nyambung kemana? Ini lab lantai 1 apa marketing apa bingung. Kalau gak dikasih nama loh. Nanti bingung. Selain interface-nya settingannya Anda kasih nama, kasih komen, saran saya kabelnya dikasih label. Dikasih label ya. Supaya tahu ya, isolasi boleh, pakai belikan stikernya boleh, kan ada itu. Kasih label, oh ini nyambung do lab iki, oh ini nyambung do ruang guru, ini nyambung do, berarti gampang ketika ada trouble. Mas, internetnya nggak bisa di mana Bu? Di ruang guru dilihat. Oh iya Bu, ini kabelnya ada yang narik Bu, ini kabel ruang guru. Taunya ada labelnya. Kalau nggak ada labelnya ya nggak apa-apa sih, cuman mempersulit nanti. Kalau mungkin masih 1, 2, 3 sih mending sampean hafal. Tapi kalau seperti yang di ruangannya Pak Imron atau di lantai 3 yang banyak itu, kalau nggak dikasih label, bingung nanti. Itu sunnah muakkad ya, sunnah tapi muakkad. Kalau bisa dikasih label, berarti settingannya dikasih label, kasih komen, ihya. Oke, settingannya dikasih nama, kasih komen, kabelnya dikasih label. Mempermudah admin kalau suatu ketika barangkali mau maintenance sampean gitu. Dari sini ada pertanyaan? Nah, kalau sudah kita escape dulu. Terus kita masuk ke IP DHCP client. Kalau kita pengen supaya router kita connect internet, pastinya ya kalau kita mau bangun jaringan, sebelum kliennya connect internet, pastikan routernya connect internet kan gitu Pak. Kalau routernya sendiri nggak connect internet, apalagi kliennya gitu ya. Berhubung kita routernya pakai mikrotik ya, maka settingannya seperti ini. Masuk ke menu IP DHCP client, muncul penampakan seperti ini ya. Terus ini saya pernah dikomentari, Pak ini bukan makhluk Pak, ini window Pak. Iya kan supaya seru aja. Muncul penampakan seperti ini, Anda klik add. Di sini Anda pilih kabel internetnya nancep kemana, Pak? Kabel internet saya nancep ke Ether 1, ya udah nancepin ke Ether 1. Ini boleh Anda pilih, ya boleh enggak. Kalau pingin Anda DNS-nya, NTP-nya, NTP itu network time protokolnya supaya date and time-nya sesuai dengan router utamanya, ngikut ke router utamanya, maka silakan di checklist. Tapi kalau Anda pingin supaya nanti DNS sama NTP-nya itu berdiri sendiri, Pak, saya mau custom sendiri, Pak, tak mau di DW, Pak. Ya monggo, nggak usah di checklist. Tapi saran saya untuk pemula, untuk newbie, mendingan di checklist. Kalau Anda sudah pro, sudah expert, sudah dewa, gampang harus paham, monggo ini dilangi checklist sih nggak apa-apa. Cuma nanti
Ketika ini Anda hilangkan, maka nanti yang awalnya otomatis, maka otomatis berhubung Anda hilangkan, Mas, Anda harus nginput, Anda harus nyenting, Anda harus ngonfig manual. Apa nih ya? DNS ini nyenting manual, NTP ini nyenting manual. Saya kasih contoh. Termasuk default root. Apakah harus yes? Ya enggak. Kalau untuk newbie, mendingan yes. Otomatis nanti di IP root, di tabel routingnya, dibuatin default rootnya. Tapi kalau Anda ada tujuan lain, Pak mau tak custom Pak, saya butuhnya buat ini misalkan. Monggo. Intinya kalau paham, Anda modif terserah sampean. Kalau sudah, ini kita klik apply atau buat default dulu ya, seperti ini. Klik apply, kasih komen monggo, enggak apa-apa. Contoh tak kasih komen lah. Tadi kan Telkom ya, kasih nama Telkom. Oke. Barangkali Anda langganan ISP lebih dari satu misalkan, buat load balance atau failover. Klik apply, oke, nyet. Gitu. Pastikan dapat IP, terus statusnya. Saya lanjutkan. Ini sudah aktif ya. Ini tujuannya supaya router kita itu connect internet. Ingat nanti di pekerjaan itu nggak mesti ya mikrotik, tergantung perusahaannya ya, tergantung kantornya. Kalau kantornya pakai Cisco ya Anda harus bisa nyeting internet gateway di Cisco. Kalau kantornya pakai merek lain kayak Huawei, ZTE ya Anda sesuaikan lah. Berhubung di sini nanti kita ujiannya pakai mikrotik ya kita belajar mikrotik gitu ya. Ini udah beres. Kalau sudah beres, tadi itu kan yang di sini yang dibuat otomatis kan ada 3 makhluk ya. Yang pertama adalah DNS-nya. Sorry, ada 4. Yang pertama adalah IP-nya, yang kedua adalah DNS-nya, yang ketiga adalah default root-nya, yang keempat adalah NTP-nya. Jadi kalau kita lihat nanti seperti ini saya kecilin dulu Mas, sebentar. Ini kita lihat di IP-nya dulu. Otomatis ini kalau saya disable Mas. Nah, ini saya disable. Kalau kita lihat di IP addresses, maka di sini kosong. Kalau saya enable, saya kecilin aja lah, sebentar. Ini saya kecilin. Ini aja. Kalau saya enable, tunggu sebentar dia proses, maka muncul. Dia itu namanya dynamic, berarti IP-nya berubah-ubah Pak. Iya benar. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Kalau ini saya matikan, thread ini hilang. Terus kita lihat lagi, ini IP sudah tak buktikan. Yang kedua DNS sekarang. DNS lokasinya ada di sini. Ini saya tutup. Ya bukan tak tutup lah, tak kecilin gini aja lah. IP DNS ini kosong. Anda lihat yang di atas ini, sorry yang di atas. Yang dynamic server maksud saya Mas. Ini saya kecilin taruh sini aja supaya nggak fitnah. Kalau ini Anda aktifkan, mute. Kita lihat di sini IP-nya muncul, di sini muncul. Ini Pak muncul. Makanya kalau Anda sudah pro player, terus Anda mau ada kebutuhan lain atau di custom, terus kata hilang, tak hilang wis checklist wis, aku mau nyeting manual, boleh aku butuhin kayak gini, monggo nggak apa-apa nek wis pro. Tapi Anda harus nyeting manual apa nih Pak? Siji IP ini, nomor loro DNS, nomor telu NTP ini, nomor 4 default route. Oke, ini IP sudah tak buktikan, ini DNS sudah tak buktikan. Sekarang yang default route ini saya disable mute, 2 makhluk ini akan hilang. Sekarang saya geser dulu dia. Sekarang saya masuk ke IP route. Berarti kalau ada pertanyaan dari penguji, Mas coba tampilkan tabel routingnya. Itu lokasinya di sini. Kalau pakai Winbox, kalau pakai GUI. GUI itu graphical user interface. Kalau pakai inilah, pakai Winbox lah. Kalau pakai command line beda lagi. Nanti tak tampilkan kalau pakai command line. Berarti IP route. Ini perintah untuk menampilkan tabel routing. Jangan lupa kalau nanti sebelum pulang saya tanya, Mas, kalau saya ingin menampilkan tabel routing lokasinya ada di mana? Jawabannya IP route. Ya, jangan diem aja. Apa Pak ya? Oke, saya klik IP route. Nah, kok kosong Pak? Iya kan disable tadi Pak. Saya kecilin dulu, mohon maaf. Ini kan kosong ya. DNS-nya kosong, IP kosong, ini kosong. Ini kalau Anda aktifkan, Anda kalau pakai DHCP client mute, maka 3 tempat ini akan muncul otomatis. Maka jadi kalau balik lagi, kalau sudah pro player ya seharusnya paham namanya pro player. Tapi kalau buat newbie seperti connect Pak, ya saran saya jadi cupu ya mendingan di checklist saya. Wis, beres. Pisan kas Pak, yang NTP Pak ya. NTP itu network time protocol, tujuannya supaya date and time-nya, tanggalnya, waktunya, jamnya lah jadi tanggalnya lah. Itu sinkron. Supaya nanti barangkali nanti ada tugas dari kantor Anda ketika Anda kerja, Mas tolong Mas waktu nih KBM pembelajaran itu kayak sok buka internet misalnya, Pak Imran biasa nih. Atau kalau waktunya kerja jam di kantor misalnya, jam 7 sampai jam 4 sore kayak sosmedan misalnya, kayak buka YouTube. Ya itu kan butuh timer, butuh waktu maksudnya, bukan timer, stopwatch lah. Butuh waktu. Kalau routernya yang dibuat blokir tadi, date and time-nya waktunya nggak sesuai, maka hasilnya nggak sesuai. Maka apa sih nyeting NTP?
nyeting NTP nih barangkali kalau Anda butuh blokir berdasarkan waktu, misalkan oh nek dino Senin sampai Jumat iso internetan, nek Sabtu gak iso misalno. Oh iso internetan, tapi kok mulai nih jam 4 sampai bengi, tapi nek jam sekolah gak iso. Nah, itu kan butuh waktu, Pak. Nah, itu NTP ini kudu bener. Nyetingnya di mana, Pak ya? Kita lihat dulu. Kalau ingin menampilkan di apa namanya dukuri title barnya, di dukuri lah. Navbarnya itu caranya pointer Anda itu Anda arahkan ke atas, klik kanan, add time itu jami kawan ini, jami. Klik, lupa saya jam siji keliru ya, ya gak usah emosi sih tah. Iki jami, oke. Besok ada waktunya ujian, jami kudu sesuai dengan kondisi saat itu. Barangkali ada penguji bilang, Mas jamnya kok keliru Mas, berarti settingan ini sampai mungkin keliru settingan mungkin. Pak jamnya keliru ya wis, benar nomor ini sebentar. Berikutnya klik kanan date-nya, tanggal lagi nyut. Loh kok 1970, kan 2026. Iya sih ta, wis. Cara dandan ini ada beberapa macam, tiap orang beda-beda. Cara yang pertama sing umum, pastikan router Anda konek internet. Oh, sampun Pak ya. Ya wis ta, gak usah ngotot ya. Sudah Pak, oke. Kalau sudah, langkah berikutnya Anda masuk terminal bungur, bukan bungur, terminal command line ini loh. Terminal Anda ketik ini Mas Ganteng. Ping huruf kecil Pak ya. Yo aduh salah titik senen ya. Ingat Mikrotik sama Linux dia itu punya sifat case sensitif, gede cilik pengaruh. Mikrotik sama Linux, nek Windows sama Cisco neriman. Nek Windows sama Cisco neriman. Nek Linux sama Mikrotik perintahnya bener, hurufnya keliru. Harusnya jadi gede salah gak gelem. Case sensitif ya, rada cerewet memang ya. Huruf cilik ya, siap. Ping. Huruf cilik kok. Iya sih, sabar Pak, aku grogi ngarep-ngarep pinter-pinter ya. Ping. Sampean ping domainnya untuk NTP. Apa Pak? Iki ben arek lali. Biasane, tapi nek sekulino gak kok. Ya. 0.id.pool.ntp.org. Ya. Enter, kudu replay. Istirahat pertama akan. Ini kita enter, Pak. Lo ya, syaratnya apa ya? Syaratnya router sampean kudu kon internet, Pak. Ya mau DHCP klien ya. Kita enter, mute, connect. Kalau misalkan ini nggak ada berhentikan, dia melakukan terus sih, Pak. Replay itu gini nih, ya. Berarti soalnya dulu ada kakak kelas sampean, namanya kakak kelas ya alumni lagi. Berarti bilang, bocoran itu tulisannya replay, Pak. Iya, nek menurutku ini replay. Replay itu kalau di Mikrotik seperti ini. Kalau ini berhenti, Ctrl C, CTRL sebelah kiri, Ctrl C. Memang nek Windows replay yang ini, Pak. Sorry Pak. Iki iso sih, sorry kan gurung internet iki. Iki kan router tok. Oke, berarti tadi NTP-nya itu IP-nya nggak hanya itu aja, sorry, domainnya, alamat webnya itu nggak hanya ini, gitu ya. Ini bukan IP, Pak. Iya, ini domain, alamat webnya ya. Pakai ini boleh, gitu ya. Minimal 2 ya, minimal 2. 1 0, terus satunya lagi sama 1. 0-nya diganti, yang lain tetap. Yang depannya diganti. Pastikan IP-nya beda. Kalau IP-nya sudah beda antara 0.id.pool.ntp itu sama yang 1.id.pool itu beda. Contoh, ya udah berhenti. Contoh yang 0 kan IP-nya kan 103, 134 sekian. Kalau yang 1 kan IP-nya 202, kan udah beda nih. Kalau udah beda udah berhenti. Kalau misalkan yang 0 tapi nggak bisa, yang 1 bisa, maka ganti 1 sama 2 gitu, Pak. Berhubung 0 di ping bisa, 1 bisa, ya udah cukup itu aja. Contoh, terus ini ada copy, Pak. IP-nya di copy, set, copy, Ctrl C boleh, klik kanan copy, klik kanan salin boleh tersampean. Yang penting di blok dulu, di select gitu ya. Klik kanan copy, terus kita masuk ke tools. Kok tool bukan tool, Pak? Sistem, Pak ya. Ya, sorry. Sistem SNTP. Ini kadang-kala ada beberapa router, ada beberapa versi router OS itu yang SNTP-nya nggak ada, adanya itu NTP client podo ae, nggih. Jadi SNTP itu sama dengan NTP client ya. Berarti SNTP itu kepanjangan dari Simple Network Time Protocol. Jadi kalau saya tanya, Mas, apa kepanjangan NTP? Network Time Protocol. Kalau SNTP, Simple Network Time Protocol. Portnya berapa? Kalau SNTP atau NTP itu portnya adalah 123. Jadi kalau Anda saya tanya, Mas, Telnet portnya berapa? 23, Pak. SSH berapa? 22, Pak. NTP berapa? 123, Pak. DNS berapa? 53, Pak. DHCP berapa? 6768, Pak. Harus bisa jawab portnya. SNTP saya klik
Simple Network Time Protocol, diklik Mas Ganteng, diklik muncul tampilan seperti ini. Anda enable, kalau mau dipakai ya diaktifkan dulu dengan cara dicentang di checklist enable-nya, klik gitu. Berarti kan aktif nih. Terus NTP-nya, tadi kan Anda sudah ngopi IP publiknya NTP yang 00 tadi loh Pak. Ya. Ini di blok ini, paste, Ctrl V. Tempel ya. Biasanya itu ada siswa yang masternya kelebihan spasi. Kalau kelebihan spasi nanti munculnya error. Indikatornya apa? Warna merah. Contoh. Dia ngopi ini, sebentar. Ini tutuk gini ngopi nih. Berarti kan kakean spasi ini. Sampai gini, Anda lihat buri dewe ku ngarepin 6. Iku ono spasi ini gue, Pak. Berhubung dia gak teliti, di copy gini dengan PD-nya. Klik kanan copy, template-nya nduk ndi, Bang. Ini. Blok, paste, Ctrl V. Anda lihat 6 nih, kan udah maju titik ya. Iku ono spasi ini gak gelem, Pak. Mosok ya gak percaya dengan wong elek gak percaya. Ini diklik murp abang. Warna abang lah, gak murp ya. Abang itu berarti salah, Pak. Baik konco kok biru ya, itu abang. Sampeyan kakean spasi mungkin. Mosok ya gak percaya dengan wong elek gak percaya. Ini hapus senyut dari biru, Pak. Biasanya ada kadang-kadang emosi itu kayak gini, kadang gak kena ya. Bener, Pak. Aku nyontoh kamu bener IP ini tuh. Sampeyan kakean spasi. Kakek itu spasi ini ya. Ya wis. Ini di blok meneh. Ojo kakean spasi, buat. Nek kakeknya dihapus ngono, Pak. Copy. Pak, saya boleh Pak pakai Ctrl C, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Terserah sampean. Paste, Pak. Mute. Kalau sudah, pastikan ketika nanti diklik apply, dok gini, aktif server muncul IP ini, Pak. Ini gak muncul berarti gak connect. Ya. Klik apply, mute. Muncul, wis benar. Dari sini ada pertanyaan? Kalau udah benar, Anda lihat di pojok kanan atas, wis benar jamin. Jamin lukur, Pak. Tanggalis benar gitu. Kalau sudah, ini cara yang pertama, umumnya pakai ini umumnya ya. Oke, kalau nggak bisa Pak, tetap nggak berubah Pak. Misalkan ini kan berubah. Kalau nggak berubah, cara yang kedua gini, Anda klik sistem clock, jam-jam clock. Ini diklik, Anda pilih Asia Jakarta ya, terus Anda klik apply, oke. Otomatis nanti. Tapi syaratnya tetap routernya kudu konek internet Pak. Routernya gak konek internet sepurahan nih Pak, sampai subuh gak kena Pak. Beres. Kalau sudah klik OK, beres. Sekarang kita coba, bener nggak router connect internet, Pak? Ya udah juga buat ngeping aja, ping huruf kecil 8844. Ini adalah IP public DNS-nya Google. Enter. Replay. Ping google.com. Replay. Ping mikrotik.com. Itu stop. Stopnya itu Ctrl C. Berarti kalau Anda klik gini, kalau nggak Anda tekan Ctrl C, ya tetap gitu, jalan terus ya. Beda sama Windows. Windows itu defaultnya 4 kali. Udah berhenti. Kalau pengen terus tambahin min T terus. Ini Ctrl C, berhenti. Kalau membersihkan layar di sini itu nggak ada perintahnya. Adanya pakai shortcut. Kalau di Linux kan clear. Oh gak iso ngene ya, ya sih tadi cerita, Pak. Nek di Linux gawe clear, nek di Windows gawe CLS. Gak kena ngene ya. Nek di Windows gawe CLS. Contohnya kan di sini yang dukuri lho. CLS mute bersih. Nek do kene ya apa, Pak? Do kene gak ono perintah, ono shortcut ini. Ya apa, Pak? Ctrl L. Tapi gak iso mendukur. Iso ilang ngono ae. Gitu. Wis ya? Wis. Tutun di mau cerita ngomong. Wes. Kalau sudah sekarang ini kadang-kala di posisi ini itu kadang-kadang salah paham. Ono siswa sing kadang-kala ketika ulangan, belum ujian nih, ulangan gitu. Pak tanya. Kan enggak apa-apa. Anda kalau belum waktunya ujian, cek praktek biasa, tanya enggak apa-apa. Nek ulangan enggak boleh. Berarti ada siswa itu waktunya praktek tanya, "Pak, ini loh Pak, router saya ngeping ke Google bisa, Pak, tapi klien enggak bisa, Pak." Contoh mohon maaf, ping detik.com mulai sowan sembarang ya harus Google sembarang. Wis. Terus dia nyoba untuk PC-nya, untuk laptopnya, ping google.com. Gak kena ngene ya. Iya kan aku bahas router dhisik, Pak. Ya cuk bingung. Berarti belum tentu router connect, klien connect belum tentu. Syarat pertama supaya klien sampean connect ya router connect dhisik. Gitu nggih, paham nggih? Udah. Ini sudah beres routernya connect internet ya. Sekarang kita pindah gimana caranya kliennya connect internet ya. Ini udah beres.
routernya connect internet. Berarti pertanyaannya kalau saya tanya, gimana caranya routernya connect internet? Satu, pastikan kabel internetnya udah ditancapin ke routernya, misalkan ke Ether 1. Yang kedua, pastikan DHCP client-nya disetting, ya. Gitu. Udah, kalau Anda sudah setting DHCP client, dibuat otomatis tadi yang dicentang tadi loh, maka otomatis router Anda connect internet selama internetnya gak gangguan, ya gitu. Ada pertanyaan dari sini? Berikutnya, sekarang saya coba demokan cara setting gimana caranya router kita bisa connect internet tanpa DHCP client. Langkah yang pertama, pastikan komputer kita bisa kita connect ke router kita. Ini saya klik sebentar. Oke, ini LAN card-nya sudah aktifkan. Kita buka Winbox, kita refresh. Kita klik admin, passwordnya 1 kalau di saya ini ya. Enter boleh, klik connect boleh. Langkah yang pertama, kita hancurkan dulu settingannya yang lama tadi. Yang lama tadi kan ada setting DHCP client, kita hancurkan dulu. Del. Terus yang lain otomatis hilang nih. DNS hilang ya. IP address hilang. Terus IP route hilang, nggak ada. Terus berikutnya, caranya gimana Pak? Caranya kita pancing dulu. Kita kalau nggak pakai DHCP client, maka kita harus tahu satu, networknya. Yang kedua, prefix-nya. Yang setelah itu Pak, 124, 255, 255 itu loh. Yang ketiga, kita harus tahu gateway-nya. Kita butuh 3. Butuh tahu network-nya, terus butuh tahu prefix-nya, butuh tahu gateway-nya. Udah, cukup itu aja. Langkah yang pertama, kita coba klik IP DHCP client. Pak, katanya nggak boleh pakai DHCP client. Enggak, saya ingin tahu gateway-nya. Klik add, Ether 1, klik apply, tunggu bentar, searching bound. Anda masuk ke status, kita lihat di sini gateway-nya ini. Set. Ini gateway-nya, ya. Tulis ini aja lah, GW. Terus IP-nya Pak ya, IP-nya dulu Pak ya. Ya, sorry. Ini IP-nya, ini slide-nya ya. Maaf, ini. Slide 24 itu sama dengan 255.255.255.0. Kutu paham subnetting. Ini prefix-nya 24. Tadi ini IP-nya. Paste. Deh. Paste Pak iya. Klik kanan, copy, paste. Guys ya. Nanti ini kita ganti nggak apa-apa. Sepenting saya 24, nggak boleh kembar yang belakang ini kan host ID. Terus kalau sudah kita setting sekarang, kita hancurkan ini, remove, udah hilang, guys. Kita coba lagi di sini, kita maximize dulu ya. Kita hapuskan layarnya, ping google.com. Nggak bisa, ping 8844 atau 111. No route, nggak bisa. Stop. Kita tutup, Ctrl D Pak Ihya. Maaf. Oke, kita masuk ke IP. Langkah pertama, Anda masuk ke IP address, Pak. IP address. Klik add. IP-nya dimasukkan. IP-nya tadi dimasukkan. Ini dimasukkan. Anggap aja 9 ya. 9. Nah, copy. Apakah IP-nya masih 172, Pak? Ya enggak, tergantung kantor Anda, Pak. Ini contoh di sini kan. Slash-nya 24, Pak. Jolali, Pak. Iya, slash 24. Networknya otomatis Mas, networknya Mas. Kadang-kadang lupa kok gak diketik Pak. Enggak, klik apply muncul sendiri nanti Pak. Dia menyesuaikan. Oke. Kalau sudah klik OK, IP sudah. Langkah berikutnya, kita setting DNS, IP DNS. Ini kita edit Pak. Di servernya ini loh. Kan di sini kan yang dynamic server itu untuk yang DHCP client. Berhubung kita nggak pakai DHCP client, maka kita ketik manual Pak. Di mana? Di kolom server, diklik 8844 atau Anda tambahkan ini ada panah ke bawah Mas Ganteng. Klik 111. Jangan lupa ini tak rekam, nanti tak upload, tak share PPN ya. Terus jangan lupa ini ada checklist Mas Ganteng. Allow remote request, Mbak. Checklist jangan lupa. Klik apply. Oke, IP mari, terus DNS mari. Kurang situ Pak ya, apa? Default route-nya. Oke. Kalau kita lihat di sini IP address, wis mari. Kalau DNS yang ngarep kan ini kan statik Pak. Kalau ini dynamic, IP mari, DNS mari Pak. IP DNS, domain name system atau domain name server. Klik, mari, klik OK. Terus tinggal satu lagi Pak, apa? Default route-nya Pak. Di mana lokasinya? IP route. Ini lokasi untuk setting tabel routing ya. Route. Kita klik add.
Ini apa Pak? DAC Pak. Ada keterangannya. D itu dynamic, A itu aktif, C itu connected. Berarti kalau ada IP, ada interface yang sudah disetting IP, maka otomatis di tabelnya muncul. Ini IP lokal ya, IP yang ada di router kita. Ingat-ingat, ini adalah IP yang ada di router kita. Networknya ya, network yang ada di router kita, maaf. Network yang ada di router kita. Enter 1. Terus klik add. Kita setting sekarang default route Pak. Kita setting default route. Ini belum internet gateway, belum. Ini default route ya. 000/0, biarkan seperti ini. Gateway-nya Anda masukkan gateway-nya tadi. Tadi gateway-nya ini. Ya, masukkan. Set. Klik apply, reachable, oke. Beres. Sekarang kita lihat connect ya internetnya. Masuk ke new terminal, kita ping ke 8844. Kalau replay, kalau muncul replay berarti connect. Replay, ada muncul angkanya. Ping spasi mikrotik.com. Connect Pak. Berarti yang Anda setting itu ada 3. Berarti IP, DNS sama default route-nya, gateway-nya tadi. Pak, NTP-nya gimana Pak? Ini saya stop dulu. Kita lihat atasnya, klik kanan, add time. Anda lihat jamnya udah benar. Klik kanan, add date, udah benar. Kenapa? Soalnya tadi sudah tak setting kan tadi. Di mana lokasinya Pak? Sistem SNTP, Simple Network Time Protocol. Udah ada IP-nya tadi ya. Nah, kalau pengen jamnya sinkron gitu Pak. Ini udah beres. Sudah gitu aja. Berarti besok kalau waktunya ulangan, kalau waktunya ujian, kalau nggak pakai DHCP client, Anda harus paham. Caranya gimana harus paham. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sekarang internet gateway. Gimana caranya kliennya connect internet sekarang? Kita lihat di sini. Kliennya sampai saat ini ngeping ke Google nggak mau. Ping spasi detik.com nggak mau. Ping spasi 8844 nggak mau. Stop, Ctrl C, bersihkan layar, CLS, ya, enter. Kita masuk ke router, kita setting internet gateway. Jadi internet gateway itu jalur supaya klien kita di LAN itu bisa connect internet hanya menggunakan satu IP public gitu Pak. Caranya gimana Pak? Caranya gini, Anda klik di menu IP, terus firewall, NAT. NAT itu Network Address Translation, ya. NAT itu nanti rule-nya, aturannya itu ada 2. Saya demokan yang pertama. Klik add. Chain-nya adalah source NAT, ya. Di sini ada 2, ada SRC NAT sama DST NAT, ya. Kalau SRC NAT itu gimana caranya klien kita yang di lokal, yang di dalam itu bisa mengakses internet. Tapi kalau DST NAT itu kebalikannya. Gimana caranya yang dari luar itu bisa mengakses yang ada di dalam. Kalau SRC NAT yang ada di dalam LAN ini, ya caranya bisa buka internet. Ya caranya bisa mengakses di Jobo. Itu SRC NAT. Tapi kalau DST NAT, Destination NAT itu gimana caranya orang atau user atau perangkat yang ada di luar jaringan kita itu bisa mengakses komputer yang ada di kita. Gitu. Ini SRC NAT, terus out interface sama out interface list, tolong bedakan, jangan sampai salah input. Kalau out interface itu Anda pilih, kalau untuk tujuannya untuk internet gateway loh, Anda pilih yang out interface. Out interface itu gimana? Anda pilih interface yang nyambung internet. Kalau di sini yang nyambung internet adalah Ether 1, maka Anda pilih yang Ether 1. Di sini kan banyak nih. Anda pilih yang Ether 1. Ya, tadi udah tak kasih nama Telkom ya. Terus yang bawah, yang lain-lain itu biarin aja. Terus kita klik yang action, ya. Pilih yang masquerade. Gini lah, masquerade. Berarti ini adalah setting internet gateway, ya. Berarti saya ulangi, general, chain-nya source NAT, out interface-nya adalah Ether 1, pilih interface yang nyambung internet, action-nya adalah masquerade. Klik apply, kasih komen, kasih keterangan internet gateway, internet gateway. Klik apply, oke, beres. Tapi kliennya masih belum connect internet ini. Belum bisa, kenapa? Soalnya kita belum setting IP. Ya. Contoh ini kan nggak ada IP-nya kan. Kita lihat. Yang ada IP-nya tuh hanya Ether 1, Mas. IP address hanya Ether 1. Pak, kalau kita nggak setting Ether 2, 3 nggak disetting, bisa nggak klien connect internet? Bisa. Tapi syaratnya IP-nya harus disetting dulu yang interface-nya. Kita nggak pakai DHCP dulu ya. Kita coba nggak pakai DHCP. Caranya gini. Berhubung laptop saya ini kabelnya nambung ke Ether 2,
Maka saya masuk ke IP address add, kasih IP contoh ya, IP-nya misalkan IP private kelas C 192.168.40. Nomor absen saya misalkan 80 nih, 80 slash-nya 24. Ini untuk siapa? Untuk Ether 2 ya. Soalnya laptop saya connect ke Ether 2 nih. Klik run, klik apply. Kasih komen run gitu aja, Mbak. Ke klien maksudnya ya. Klik OK. Udah. Ini kan IP-nya 80, 40, 80 nih. 40, 80. Tapi disarankan kalau untuk IP-nya router itu menggunakan IP yang awal atau IP yang terakhir gitu. Berhubung ini contoh ya, apa ya, 40, 80 misalkan ya. Biasanya itu saya kalau di soal itu 40.1 gitu, Pak. Angka awalnya nih dipakai gitu ya. Ini kasih contoh 40 80. Maka di klien belakangnya nggak boleh 80 yang lain. Ini saya klik kanan. Ini kan ada keterangannya nih, ada gambar kok globalnya seperti ini, nggak connect internet. Terus di atasnya ini juga tulisannya unidentified, berarti nggak connect internet. Kalau kita coba ping lagi, nggak mau. Ya, ini kita minimize, klik kanan, properties, terus ini kita geser IPv4, ini kita setting IP-nya Mas Mbak. IP-nya harus satu network. Tadi kan 192.168.40.80 tadi kan, ini kita buat 85. Udah gateway-nya 192.168.40.80 tadi. Terus di sini ada buat 8844 boleh. Itu satu aja nggak apa-apa atau dua nggak apa-apa, satu. Kalau yang 8844 punyanya IP public DNS-nya Google, kalau yang 11 IP public DNS-nya Cloudflare. Ini klik OK, OK. Kalau sudah, sekarang kita lihat di pojok kanan ini, kalau berhasil di sini itu bukan gambar global tapi gambar komputer nanti. Ya, kita refresh. Ini sudah muncul ini hotspot IKEA. Klik kanan, kita lihat statusnya no internet ya, kita lihat no internet. Ini ada keterangannya DHCP enable no, berarti dia nggak pakai DHCP. 4080 ini sudah benar 4080. Oke. Sekarang kita coba. Ini pastikan di sini statusnya nggak boleh ya, no internet nggak boleh. Kita cek sekarang. Ping ke 8844. Nah, lihat connect. Sekarang kita lihat lagi di sini CLS ping ke domain misalkan Google ya. Huruf kecil aja ya. Ping google.com, enter. Ini nggak bisa. Kita coba lagi ya. Nggak bisa. Kita coba lagi. Kenapa nggak bisa? Karena kita coba lihat di sini. Ini kita lihat di IP DNS 8844.111 benar. Ini 4080 saya 24. Ini bentar, klik kanan, status no internet. Ini 4080 192 4080 111. Oke. Ini sudah gambar komputer, ada di pojok kanan bawah. Terus di sini kita coba ping lagi ke Google. Nah, ini kan nggak bisa nih. Kalau nggak bisa kita tutup, kita coba lagi CMD, menu run CMD, kita coba cek IP kita dulu ya. IP config /all. Kita lihat di sini IP saya ini 192.168.40.85. Gateway-nya 80. 8844.111. Kita coba ping 192.168.40.80. Replay. Ping 8844. Replay. Ping 111. Replay. Ping CLS. Ping detik.com. Tak mau. Ping mikrotik nggak mau. IP config flash DNS, kita reset dulu DNS-nya. Reset, terus IP config /release, renew aja. Oke, CLS IP config /all. Ini menampilkan IP secara lengkap ya. Ini sudah berubah DNS-nya, gateway-nya ini
Sekarang kita coba ping lagi, ping ke domain google.com. Mute. Berarti dia mintanya DNS-nya menggunakan gateway-nya gitu ya. Ping lagi ke detik.com. Proses bentar. Gantilah CLS ping ke mikrotik.com. Bentar. Oke. Sekarang saya ulangi lagi coba. Ini klik kanan properties terus IPv4 ini. Kita isi IP manual 192.168.40.80 Pak. Sorry mau 85 maaf. Ini 192.168.40.85 maaf. 40.80 Pak Ihya. Nah ini 8844, ini 111. Kalau sudah klik oke. Kita lihat di bawah ini masih gambar global, kita tunggu sebentar. Dia mencoba connect. Oke, ini kita lihat statusnya, klik kanan status connected internet ya. Terus di sini pastikan nggak muncul unidentified ya. Terus kita coba ping lagi CLS, kita ping tadi yang nggak bisa tadi apa? Mikrotik ya. Mikrotik.com. Replay ping detik.com. Replay kita coba buat browsing. Browsing misalkan teknologi, cyber security. Nah, ini sudah bisa internetan gitu ya. Coba lagi ya. Teknologi, cyber security. Ini situs-situs kalau mau belajar hacking ini, Genesis ya. Teknologi, cyber security, try hack me. Cyberrank kena, try hack me kena, cyberrank. Nah ini cyberrank bisa ini ya, udah beres ya, udah beres. Dari sini ada pertanyaan untuk yang internet gateway. Berarti ini tadi udah tadi kan gimana caranya router Anda connect internet, pakai IP, pakai DHCP client maupun pakai IP statis. Terus berikutnya gimana caranya klien bisa connect internet dia. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Saya lanjutkan lagi ya, sebentar. Di reset, terus ganti password. Ya, cara ganti password sekalian. Ya, berarti minggu depan usahakan ini sudah paham. Jangan sampai, Pak, cara ganti password gimana? Pak, cara internet gateway gimana? Cara ganti password gini, sekalian. Berarti masuk ke sistem user. Di sini Anda buat user ya. Berarti add, kasih nama Anda. Contoh di sini namanya misalkan Ihya misalkan. Terus dia grupnya apa? Jadi grupnya itu secara default itu ada 3, full, read, sama write. Jadi grupnya ada 3, full, read, sama write. Ya. Kalau pengen full akses ya full. Pak ini bisa ditambah Pak? Bisa. Caranya gimana Pak? Caranya gini. Anda masuk ke grup. Di sini Anda klik add. Misalnya grupnya namanya misalkan bos. Sorry. Net admin. Berarti net admin bisa semuanya Pak. Oke. Kalau pengen bisa semuanya ya gini Pak. Ini bisa semuanya nih. Nanti kita bandingkan ya. Contoh ya. Klik apply. Oke. Namanya net admin. Berikutnya ada namanya untuk junior. Kalau junior dia hanya bisa ngelihat aja. Contoh lah ini ya. Junior net admin. Dia hanya bisa ngelihat aja. Dia hanya bisa ngelihat settingannya aja. Pakai Winbox dia bisa, ngakses pakai web bisa, baca bisa, terus nulis nggak bisa, dia ngeribut, ngerestart nggak bisa. Terus udah cuma dia hanya bisa ngakses pakai Winbox, buka pakai web sama baca. Kalau dia ngeremot nggak bisa. Lokal bisa, SSH nggak bisa dia. Ngeribut nggak bisa, nulis nggak bisa. Udah gini aja, klik apply. Oh, sorry. Nggak boleh ada spasinya Pak Iya. Inilah pakai minus. Apply, oke. Sekarang saya buat grup.
Yang pertama namanya Ihya, dia itu netadmin Ihya. Grupnya netadmin, jadi dia bisa full. Passwordnya contoh 123 contoh lah. Klik apply. Oke, saya buat user lagi namanya Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ucup, dia grupnya junior netadmin, passwordnya tetap sama 123. Klik apply. Oke. Adminnya saya matikan. Oke, maaf. Adminnya saya matikan. Sebentar, saya buat satu lagi lah. Hatta. Dia full. Passwordnya 123. Klik apply, oke. Adminnya saya matikan. Jadi harus ada satu user yang full. Ya. Berarti kalau pengen aman, salah satunya selain passwordnya tadi 8 karakter, kombinasi huruf angka simbol, dan seterusnya. Maka adminnya Anda matiin. Berarti biasanya hacker-hacker itu nyoba admin 123 dan seterusnya. Adminnya Anda disable, Anda matiin lah. Ini saya tutup, kita lihat perbandingannya antara Hatta sama Ucup. Ya, kita lihat. Session disconnect. Kita login pakai nama Hatta, passwordnya 123, enter. Dia bisa ngapain aja kita lihat. IP, address, dia bisa add, bisa nambah. Termasuk dia bisa ngerestart. Sistem, reboot. Yes, bisa ngerestart dia. Kalau kita login pakai Ucup, disconnect. Ucup. Enter. Ucup hanya bisa baca aja, kita lihat. Nah, kita masuk ke IP, address, kita lihat. Nggak bisa diklik. Nah, lihat. Barangkali Anda jadi admin, jadi bos besok, jadi pengusaha. Awakmu ya tak kayak jadi iki, login nggak wiki. Gitu. Berarti punya hak akses masing-masing. Terus dia nggak bisa ngerestart contoh. Oh, tak restart kon. Aku mangkel tak restart. Sistem reboot. Do you want to reboot? Yes. Dia nggak bisa, ada peringatan. Dia hanya bisa baca aja. IP, firewall. Mau nambahi nggak bisa. Ini mau dihapus pun nggak bisa contoh. Gimana nggak punya nggak bisa? Klik kanan Pak ya, nggak ada pilihannya itu. Gitu ya. Dia mau disable, ada peringatannya nggak bisa. Not permitted, nggak diizinkan. Gitu. Berarti itu pengaturan tentang user ya. Session, disconnect. Saya login lagi ke Hatta. Admin sudah nggak bisa ini admin. Admin passwordnya tadi kan 1 nih, 1. Connect nggak bisa, ada peringatan di sini. Soalnya dia udah disable. Yang bisa siapa? Hatta tadi. Atau saya tadi, netadmin, Ihya ya. Ihya passwordnya 123. Bisa. Tapi ingat jangan lupa, username passwordnya jangan lupa. Nanti sampai dowo passwordnya, apa ya gitu. Lali deh misalnya. Oke, beres, password sudah. Hostname. Ingat router Anda, saran saya dikasih nama sesuaikan dengan posisinya di mana. Pak, ini routernya ada ruang guru, Pak. Kasih R, guru. Ini routernya ada di lantai 2, Pak. Ruang guru, lantai 2, Pak. R, guru, LT2. Contoh, ini tak kasih nama sistem. Ingat ya, loginnya harus admin. Kalau loginnya pakai Ucup, nggak bisa lah. Kan dia kan user biasa. Sistem, cara ngubahnya. Sistem identity. Kasih nama. R, router netadmin, contoh netadmin. Soalnya ada di lab netadmin, enter. Maka ketika Anda buka terminal, Anda lihat di sini new terminal muncul di sini R netadmin. Yang depan ini namanya username untuk login, yang belakang namanya hostname. Cara ngelihatnya berhasil apa enggak? Salah satunya dari terminal atau Ctrl C, di atasnya ini muncul nanti R netadmin, judulnya itu loh. Atau di sini session disconnect, di sini muncul sebentar. Di sini muncul identity R netadmin, berarti ini router netadmin. Ini cara untuk ganti hostname. Kalau di ujian ada soal ganti hostname dengan nama, ini harus bisa. Beres? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Ini videonya sudah 49 menit ya, sebentar. Nanti di rumah jangan hanya dilihat pesan saya, tapi harus dicoba. Ya, Pak, saya di rumah punya laptop, nggak punya mikrotik. Anda pakai minggu kemarin tak jelaskan ke sampean. Berarti di komputer Anda, di laptop Anda ada install VirtualBox atau VMware. Terus di dalamnya ada install mikrotik yang CHR. Tutorialnya kemarin kan udah tak share ke sampean. Tutorialnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berarti ini saya stop dulu. Hostname sudah. Berikutnya memberikan komen. Tadi memberikan komen sudah. Tinggal dipilih interface-nya, klik kanan komen. Atau dipilih interface-nya, tekan Ctrl M. Berikutnya membuat interface VLAN. Oke.
Oke, kalau VLAN maka Anda harus butuh router 1 sama switch manageable 1. Ya, kalau switch-nya nggak manageable, mohon maaf nggak bisa. Sekarang sebelum saya bahas VLAN, saya lanjutkan dulu, soalnya VLAN sudah tingkat lanjut. Menetapkan IP address, sudah tak ajarin tadi ya, gimana cara setting IP address. Terus tadi saya udah bilang, cara nyetingnya pakai command line boleh, pakai winbox boleh. Contoh, kalau Anda pakai command line gini caranya, ini diklik, Ihya, enter. Command line-nya gini. Mana tadi? Nah ini, masuk ke new terminal. Contoh, Pak, saya ingin tahu setting IP saya. Masuk ke tambah slash IP, huruf kecil Pak Ihya. /IP interface, IP address PR. PR itu print, berarti ingin menampilkan isinya ya. /IP itu menunya, IP address. Enter itu IP-nya. Kalau Anda pengen tabel routingnya, tadi kan gini, IP route ya. Sama di sini gini Mas, /IP spasi route tekan tab. Gini. PR itu menampilkan, enter. PR itu print ya. Muncul. Berarti Anda harus bisa, command line-nya harus bisa, GUI-nya atau winbox-nya harus bisa. Terserah Anda. Selain itu, mikrotik itu bisa diakses pakai web browser. Contoh, Pak, di komputer saya Pak nggak ada winbox-nya Pak misalkan, maka Anda bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa pakai yang lain, bisa, yang penting browser. Contoh, IP-nya ini, IP address, IP-nya kan ini 192.168.40.80 kan ya, kita akses dari sini, bisa Pak, bisa. Coba 192.168.40.80, jangan lupa tambahin slash. Nanti penampakannya seperti ini. Berarti Anda kalau ada teman Anda, Pak Ihya, saya nggak punya winbox, ya udah pakai web browser. Bisa, Pak, saya nggak punya winbox. Terus pas Anda bilang, download dari internet. Loh Mas, aku internet nggak connect kok. Ya, pakai web browser. Terus loginnya Pak, loginnya sama aja. Admin nggak bisa Pak. Oh ya wes, ganti Hatta Pak. Oke, Hatta passwordnya 123 nyut. Tampilannya, penampakannya seperti ini. Ya terserah sampean. Aku gak kulino Pak ya. Tampilannya kok gini, yang ini. Anda klik yang ini Mas Ganteng. Webfig. Web itu ya web browser. Fig ya configuration. Nanti ini diklik Mas Ganteng. Penampakannya seperti ini. Menu nih. Soalnya dulu ada kakak kelas sampean yang dia ketergantungan ke winbox. Nek kalau winbox gak iso padahal tak warap. Gak Chrome aku nek lho Pak. Kalau berarti nyati mikrotik Pak kok gak Chrome? Lho iso. Namanya webfig. Berarti router OS itu bisa diakses, bisa dikonfig. Satu, umumi gawe winbox. Nomor loro, gawe webfig, gawe browser. Nomor telu, gawe putih. Lah kudu paham CLI, Pak. Bener, pinter sampean. Mosok ya gini caranya. Start putih. Sampean bisa nyeting tanpa Pak, kono Chrome Pak. Oke, kono winbox Pak. Kono Pak. Aku yang putih Pak, iso Pak. Iso. Caranya Pak, caranya gini, putih. Terus sampean masukkan IP-nya mikrotik sampean 192, tapi harus connect ya. Kalau nggak connect nggak bisa. 40.80. Enter, nggak usah slash. Enter, mute. Kalau benar nanti muncul kayak di Linux gitu loh, muncul peringatan. Hatta tadi bisa full ya, kita lihat. Kalau lama seperti ini, perhatikan, kalau lama seperti ini mungkin nggak diizinkan. Nah, ini bisa ini. Klik accept. Saya besarin dulu. Tapi ya tergantung orangnya ya. Maksudnya gini, kalau Anda pakai ini, itu Anda harus paham komennya masalahnya ya. Kalau nggak paham komennya nggak bisa. Itu ya. Hatta, enter, passwordnya 123, enter. Udah ini mikrotik ini Pak. /IP address PR. /IP address, route PR. Ini tabel routingnya. Ngepin Pak ya? Oke siap. Google.com. Berarti yang pertama tadi bisa diakses pakai winbox, yang kedua bisa diakses pakai webfig, web browser, yang ketiga bisa diakses pakai terminal pakai putih SSH, yang keempat bisa diakses pakai HP. Jadi di Play Store ya, bentar. Berarti Anda kalau buka Play Store, Google Play Store.
Playstore ya, Yosit apa? Di sini itu, aduh gak tampil ini ya. Berarti ada namanya programnya, coba ya, muka-muka tampil. Namanya yo Mikrotik namanya, tapi ikonnya warnanya merah-merah muda gitu loh, Pak. Ada dua, ada Home Mikrotik sama Mikrotik. Ini sih. Mikrotik enter semua ya. Coba. Kok game? Duh. Mikrotik, aduh. Mikrotik, mikroid. Nah ini loh. Ini ada dua. Ini sama satunya lagi ada kok. Yang saya install dari HP saya yang ini. Berarti ada. Berarti Anda kalau misalkan nggak bawa laptop, mau nyari mikrotik, bisa. Nah ini mikrotik ini, Pak. Merah gitu ya. Kapan-kapan lah ya. Oke. Hari ini tadi kita sudah bahas sampai di IP terus HCP client. Untuk yang romonnya dan seterusnya menyusul ya. Berarti yang internet gateway sudah, SNTP sudah, yang belum romon. Yang ke depannya romon lah gitu ya. Wis ya. Oke, ini saya tutup ya, nanti upload ya. Oke.